Perkenalkan, nama saya Aisyah Salma Agesti. Saya dari kelas 12 IPS 2. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Mentan. Pemirsa, selama kurang lebih dari 3 menit ke depan, Anda akan bersama saya Aisyah Salma dalam acara CNN Indonesia membahas berita aktual dan terpercaya. Dengan fakta yang akurat, kami hadirkan informasi terpercaya hanya untuk Anda. Berita terkini. Di sebuah negara yang berada di kawasan Timur Tengah, yaitu Turki, mengalami gempa pada Senin 6 Februari 2023, pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Berita Turki dikerahkan dalam peroperasian penyelamatan korban gempa yang menghancurkan setidaknya 10 provinsi di negara Turki. Jumlah korban kini telah mencapai 41.000 jiwa dan diprediksi akan terus bertambah. Gempa yang bermagnitudo 7,8 ini berpusat di kota Kahramanmaras dan kota Gaziantep, Turki, dengan kedalaman 24,1 km. Gempa di Turki dan Suriah ini adalah gempa yang terkuat sejak tahun 1939 di Provinsi Erzincan dengan korban tewas hingga 30.000 jiwa. Tim SAR terus berupaya menyelamatkan sebanyak mungkin orang-orang yang masih tertimbun puing-puing reruntuhan. Dihantai, seorang wanita berhasil diselamatkan usai tertimbun puing-puing bangunan selama 140 jam. Di lokasi lainnya, kakak beradik harus bertahan selama 190 jam di bawah reruntuhan bangunan rumah mereka, sebelum akhirnya mendapat pertolongan dari tim SAR. Sementara itu, hingga kini sebesar Republik Indonesia di Turki masih berupaya mencari keberadaan 2 WNI yang dinyatakan hilang pasca gempa. Sebelumnya, 2 orang WNI yang merupakan ibu dan anak dinyatakan meninggal dunia dalam gempa Turki. Proses dari evakuasi masih bisa dilakukan sejumlah keperawatan logistik dan mengerahkan lebih dari 233.000 petugas yang terdiri dari sejumlah negara tetangga, kemudian juga dari kepolisian setempat, dan juga dari tentara yang berpijaku untuk bisa bekerja sama mencari apakah masih ada jenazah yang bisa ditemukan. Evakuasi di sebuah gedung di Kahramanmaras yang selalu disebutkan sebagai titik dari terjadinya gempa yang ada di Turki. Ada bantuan alat tambahan yang seperti genset oksigen. Evakuasi saat ini sudah lebih dari 150 warga Kahramanmaras ke sejumlah provinsi-provinsi yang lebih aman. Struktur bangunan di sana rata-rata untuk usia bangunan lebih dari 40 tahun, sehingga ini menjadi salah satu faktor mengapa bangunan bisa runtuh. Dari pemerintah Turki menyebutkan bahwa ada 131 tersangka dari pihak pengembang yang juga diperiksa dikarenakan ada bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan SOP. Menurut informasi dari Presiden Erdogan menyebutkan bahwa mereka tidak bisa kembali ke rumahnya selama 1 tahun, yang artinya 1 tahun ini adalah jangka tahun estimasi dari pemerintah untuk bisa membersihkan seluruh puing-puing bangunan. Suplai makanan yang disediakan berada di posko pengungsian yang diberlakukan dan disediakan makanan. Peralatan logistik untuk nantinya bisa membuat para pengungsi nyaman. Harapan kita bersama, selain bersihnya puing-puing ini, juga jenazah bisa diberikan kepada keluarga dan harapan-harapan bahwa masih ada yang hidup di sini karena kasihan dengan keluarga-keluarga yang masih menunggu. Saya Aisyah Salma Agesti, terima kasih. Sampai jumpa.